nggak menghargai Putri Dedi gitu, nggak menghargai gitu kan. Harusnya kan sebagai orang Minang itu kan adat istiadatnya kental kan ya. Sebagai orang Minang itu kan adat istiadatnya kental kan ya. Jadi didatangnya orang rumah saya dalam kondisi saya tidak di rumah dan di foto-foto itu bagi saya melanggar etika. Marah besar berarti ya Pak Haji? Oh, dalam hati saya marah besar. Kurang tepat itu, melanggar etika. Marah besar berarti ya Pak Haji? Oh, dalam hati saya marah besar. Kurang tepat itu. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Persetujuan antara Haji Faisal dan Dodi Sudrajat akan kembali memanas minggu ini. Hal itu karena Dodi akan masih merapatkan barisan untuk mengadukan banding sampai tingkat Mahkamah Agung, yaitu kasasi untuk hak wali dan hak asuh dari Gala Sky Ardiansah. Dalam kesempatan diwawancara wartawan, Dodi Sudrajat menyinggung soal etika orang Minang kepada Haji Faisal. Hal ini berkaitan lagi-lagi soal Dodi Sudrajat yang tersinggung saat Haji Faisal tidak meminta atau melamar anaknya Vanessa ke rumahnya. Padahal sebagai orang Minang, menurut Dodi Sudrajat harusnya ada etika seperti itu. Tak kalah ganas, Haji Faisal juga menyinggung Dodi tidak beretika karena tiba-tiba datang ke rumah orang tanpa permisi, padahal tidak ada undangan dan tidak memberikan kabar terlebih dahulu. Nah, memang sudah carut marut hubungan antara kedua besan ini, sehingga kesalahan-kesalahan akan terus saja terjadi di kedua belah pihak karena tingkat sensitivitas yang sudah tinggi karena memori-memori buruk yang dialami oleh keduanya, dan mungkin dan bahkan akan sulit disatukan kalau keduanya masih sama-sama dengan memori buruk masing-masing. Bisa bertemu dengan Gala gitu, bisa menemui dengan Gala dengan keputusan itu sebenarnya sudah kuat gitu kan. Tapi ya kenyataannya kan bisa dilihat sendiri ya. Jadi sih nggak mau ambil pusing, nggak mau komplain dan sebagainya. Sudahlah, memang dasarnya memang sudah seperti itu. Jadi nggak kaget juga gitu, nggak kaget dalam artian ya dulu aja kan waktu mau menikahi anaknya aja datang ke rumah Dedi juga pun enggak. Kulonungon juga enggak, melakukan adat istiadat yang harusnya itu adalah sakral gitu ya, meminta dulu Putri Dedi itu pernah gitu kan. Jadi ya nggak kaget lah kalau dia perilaku, sifat dan sikapnya, attitude-nya seperti itu gitu. Jadi hulu ke hilir gitu kan. Hulunya aja dulu seperti itu gitu. Ya nggak menghargai Putri Dedi gitu, nggak menghargai gitu kan. Harusnya kan sebagai orang Minang itu kan adat istiadatnya kental kan ya. Dia melakukan lamaran, terus kita mengadakan pengajian, kita apa dulu segala macam. Ini kan enggak, jangankan ke situ, ke rumah telepon aja pun enggak gitu kan. Jadi ya sudah, jadi udah gak kaget gitu, udah gak kaget lah. Oh ini sudah memang susah lah kalau Dedi sendiri sih ya menerima dengan legowo dengan keadaan itu ya. Jadi gimana aja, biar masyarakat aja yang menilai. Nah, disinggung soal itu lagi Haji Faisal nampaknya memberikan jawaban yang tegas bahwa sebenarnya dia ingin menemui Dodi Sudrajat waktu itu saat melamar Vanessa. Tetapi memang hubungan antara Dodi dan Vanessa waktu itu tidak baik, sehingga Haji Faisal dilarang datang oleh Vanessa. Vanessa yang melarang Haji Faisal bertemu dengan ayahnya karena mungkin waktu itu hubungannya tidak baik dan takutnya malah pernikahannya tidak jadi atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena Vanessa tahu bagaimana sifat dari ayahnya ini, Pak Dodi Sudrajat. Kalau soal itu ditanya, saya beberapa kali saya mau datang ke bapaknya, si Panes melarang saya.
Gak usah Pak. Nggak usah Pak, Kita Panes. yang Nah, nggak penting usah saya, nikah secara nggak usah agama. saya sebutkan alasan spesifiknya. Beberapa kali saya mau datang. Itu waktu itu saya mau ikut di Febi, mau ikut di Spanes. Papa ikut, sama Mama mau ikut. Nggak boleh oleh Spanes. Alasan spesifiknya kurang tepat saya. Kemudian setelah terjadi pernikahan, kan di sana, saya jalinlah hubungan baik dengan keluarga. Saya sampai ketemu di Bali. Tanya, saya pernah pergi ke Di Cinere lah kita pertama kali. Iya, di Cinere pertemuan pertama sekali. Kemudian pergi ke Bali, Pesta. Saya jalin hubungan baik. Tanya, saya ajak Pak Dodi ini kemana? Ke kebun binatang di situ. Tanya sama. Dan ngomong-ngomong soal etika, Haji Faisal juga gusar dan menganggap Dodi yang tidak punya etika karena datang tiba-tiba ke rumah orang tanpa permisi dan tanpa menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Setelah membuat banyak sakit hati Haji Faisal dan keluarganya, kok mau tiba-tiba datang ke rumah orang tanpa permisi dan kemudian menggelar acara, memfoto-foto dan juga mengundang wartawan di situ. Itulah yang menurut Haji Faisal tidak beretika. Saya tidak ada mengundang dan tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi didatangnya orang rumah saya dalam kondisi saya tidak di rumah dan di foto-foto itu bagi saya melanggar etika. Marah besar berarti ya Pak Haji? Oh, dalam hati saya marah besar. Kurang tepat itu. Alasan tidak mengundang kenapa Pak Haji? Ya bagaimana saya mau mengundang, saya kan tidak sejalan pikiran saya dengan dia. Cara-cara saya itu tidak sejalan, kalian sendiri kan sudah tahu ya. Ya bagaimana saya hal-hal yang dilemparkan terhadap saya, hal-hal yang disampaikan di publik itu kan tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan perjuangan saya. Tapi kan ketika kemarin ulang tahun, jadi kan datang ke depan rumah, sempat kabarnya mereka kecewa gitu, kenapa harus di rumah itu, gitu, kenapa nggak harus izin dulu karena itu rumah Pak Faisal, padahal sebenarnya itu adalah rumah donasi ya gitu. Jadi sendiri menyikapinya gimana? Katanya kabarnya mau dilaporkan kayak gitu. Iya, Sekali lagi. Menyikapinya ya bukan Dedi yang harus menyikapi ya, biar masyarakat kan yang menilai kan. Nah gitu. Kalau Dedi sih lihat aja sikap itu benar apa enggak. Ya memang kan benar kan gitu. Jadi kesana juga kan niatnya baik kan gitu kan. Kesana juga kan banyak wartawan, ada security dari kita undang ya Mas ya. Security kita undang dan kadonya dedikasi security gitu. Jadi kalau ada hal-hal Titip security ya? titip security itu apa kadonya kan? Security. Ya security perumahan gitu. Jadi ya biarlah gitu, biarin aja mau dilaporkan, mau ngomong apa ya terserah apa. Jadi nggak mau membesar-besarkan hal-hal yang sifat memberikan kado, itu selebihnya dia mau negative thinking, ya balik lagi yang tadi dia dibilang gitu kan, ya karakternya dulu aja seperti itu gitu kan, mau menikah aja nggak ada lamaran ke Dedi gitu kan, nggak menghargai orang tua dari Vanessa gitu kan. Jadi ya kalau sekarang dia punya perilaku seperti itu, ya hadapilah dengan senyuman, udah biasa, dia udah tahu karakternya gitu. Nah selebihnya biar masyarakat aja yang menilai gitu kan. Dan ya kemarin juga banyak juga sih yang DM dan masuk ke komen-komennya juga kan, mereka pada ya kasihan juga gitu kan, Dedi nggak ketemu Gala dan sebagainya, banyak sih gitu. Tapi ya sudah, biar waktu yang menjawab ya. Nanti yakinlah pasti akan ketemu. Tapi Dedi sempat bete nggak sih, Det? Maksudnya kan Dedi juga kakeknya Gala, tapi sesal gitu maksudnya ketika gue datang ke rumah lu tapi lu nggak ada gitu, sempet rahasia gitu deh. Sebenarnya sih Mas ya, kita datang itu nggak tahu kalau ada acara ya Mas ya. Jadi udah ngomong sama Mas Dede, Mas Dede ini temenin Dedi ya, ikut yuk ke rumah Gala, kita mau ngasih kado. Oh ya siap, kata Mas Dedi. Udah siap gitu, kita kesana sama-sama gitu. Jadi kita benar-benar nggak tahu, Dedi nggak tahu kalau misalnya Gala tuh ada acara lain, nggak tahu.